keilmuan dan ketakwaan. Apabila kedua hal ini tidak ada pada pemuda, maka tidak ada pula jati diri kepemudaan pada dirinya. Ungkapan ini hadirin generasi muda. Lagi-lagi keilmuan yang kita highlight, lagi-lagi keilmuan yang kita angkat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina, yang tidak mengetahui. Tentunya hadirin, orang yang berilmu dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, juga mana yang haram. Oleh karena itulah kita generasi muda harus mempunyai ilmu pengetahuan. Selain itu, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau pun pernah mengatakan, Ar-rif'ah fil ilmi, keluhuran terdapat pada ilmu. Artinya keluhuran seseorang tergantung pada berapa besar kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Dan keluhuran suatu bangsa tergantung pada berapa besar kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Kemudian hadirin, yang kedua kata Imam Syafi'i, selain keilmuan, kita juga harus perkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya pernah mengatakan, takwa dalam definisinya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dengan apa yang sudah saya sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya untuk merevitalisasi, kembali menganggap diri kita penting, peran generasi pemuda penting terhadap kemajuan suatu negeri. Oleh karenanya, menurut daripada kata Imam Syafi'i, perlu adanya keilmuan dan ketakwaan bagi setiap generasi muda, sehingga insya Allah kita akan mampu menjadi pelopor kemajuan negeri, dan insya Allah kita pun akan mampu menggapai rahmat semesta, pulih bersama, bangkit perkasa. Akhirnya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah saya memohon ampunan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus. Itu tadi nomor tampil 02. Selanjutnya kita akan panggil nomor tampil 03 dengan judul tausiah, solusi Islam dalam memberantas pornografi dan porno aksi. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 03 dengan judul tausiah, solusi Islam dalam memberantas pornografi dan porno aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in, amma ba'du.
Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Solusi Islam dalam Memberantas Pornografi dan Porno Aksi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita marak dengan istilah pornografi dan porno aksi. Kedua istilah ini hadirin bukan saja menjadi buah bibir masyarakat, tetapi hadirin sudah menghancurkan moral dan mental generasi umat. Pornografi dan porno aksi ini hadirin adalah hal yang kini semakin menjamur dan membaur, marak dan merebak. Bahkan hadirin sudah menjadi konsumsi sehari-hari di kalangan masyarakat, sehingga akibatnya tidak sedikit anak-anak kita, remaja, pemuda, bahkan kakek-kakek dibuai oleh hayalan-hayalan jorok, pikiran kotor, sehingga terjadi pelecehan, pencabulan, pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh kakek-kakek yang berumur. Sudah sering kita saksikan di bawah lampu yang remang-remang, berpasang-pasangan wanita jalan dan laki-laki si hidung belang. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min zalik. Jika hal ini terus kita biarkan, saya yakin hadirin, ini akan merusak, akan melemahkan, menghancurkan, bahkan memporak-porandakan mental dan moral generasi umat. Oleh karena itu, solusi yang diberikan Islam dalam memberantas pornografi dan porno aksi jelas telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Imam Ali As-Sobuni dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir menjelaskan ayat ini. Larangan mendekati zina lebih tegas dan lebih keras daripada melakukan zina. Dari tafsir Ibnu Katsir, asbab turun ayat ini berkaitan dengan seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah melarang. Hadirin rahimakumullah, ini tidak boleh kita biarkan. Islam jelas melarang tegas pornografi dan porno aksi karena akan menghancurkan anak-anak generasi muda. Hadirin rahimakumullah, ini semua jelas juga didukung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 30 dan 31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, jagalah pandangan mereka dan kemaluan mereka, ini lebih baik bagi mereka. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, jagalah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka,
ini adalah solusi yang terbaik yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan pandangan yang terjaga maka hidup akan tertata. 3 faktor yang berperan penting dalam memberantas pornografi dan porno aksi. Pertama, peran individu yang kuat iman dan bertakwa. Yang kedua, peran masyarakat untuk membasmi pornografi dan porno aksi. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah harus menghancurkan keping-kepingan posisi porno yang dapat menghancurkan generasi-generasi umat Islam. Jika hal ini dilakukan, maka kita berantas bersama pornografi dan porno aksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri hapus. Itu tadi nomor tampil 03. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya kita panggil nomor tampil 04 dengan judul tausiah Goal Generation, generasi emas. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 04 dengan judul tausiah Goal Generation, generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, al-karimil mannan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil karamat wa ba'du. Dewan juri yang terhormat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sesurga. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyiapkan surga untuk hambanya yang bersyukur dan telah menyiapkan neraka untuk hambanya yang kufur. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, sahabat beliau, tabi'in beliau, ulama-ulama beliau, serta kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu setia kepada beliau hingga berakhirnya masa. Amin. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kepemudaan, berkaca sedikit tentang mereka di era tahun 1900-an. Pada saat itu para generasi muda dikenal sebagai perintis kemajuan dan kesatuan melalui simbolisasi nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda merupakan kaum yang paling potensial untuk melakukan gerakan perubahan di masa mendatang. Generasi muda mempunyai segmentasi yang paling unggul dari segmentasi lainnya. Jika generasi mudanya baik, jayalah bangsa tersebut. Jika pemudanya buruk, bangkrutlah negara tersebut. Saudara sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh pemuda yang tangguh yang patut kita teladani. Sebagai pemuda yang sangat diharapkan oleh bangsa yang kita cinta dan kita sayang. Mari kita lihat
sepak terjang panglima termuda yang pernah ada, Sayyidina Muhammad Al-Fatih. 25 tahun umurnya, Konstantinopel yang kuat, Konstantinopel yang jaya, Konstantinopel yang makmur, kota terbesar di Eropa pada abad pertengahan, jatuh di bawah gempuran panglima termuda yang masih berumur 25 tahun. Apakah rahasia beliau? Apakah kekuatan beliau? Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Ilmu pengetahuan yang luas tidak cukup untuk membawa bangsa ini melanglang buana kepada kejayaannya. Harus disertai dengan keimanan di dalam dada. Harus ada iman kepada Allah, harus ada iman kepada baginda Rasulullah. Tidak cukup hanya dengan pengetahuan yang luar biasa, tidak cukup hanya dengan berbadan kesatria, namun hanya harus ada keimanan di dalam dada pemuda tersebut. Banyak kisah pemuda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Ismail contohnya. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu Allah kepada beliau, "Wahai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Apa kata beliau kepada Nabi Ibrahim? Balasan beliau, marahkah beliau kepada ayahnya? Tidak. Tapi beliau menjawab dengan penuh keikhlasan, menjawab dengan penuh kesabaran. Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ma'as sabirin, kata beliau. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintah kepadamu. Insya Allah kita akan sama-sama didapati orang-orang yang sabar. Masya Allah, beliau orang yang suci dan sujud. Kisah lainnya, Nabi Yusuf yang tampan dan menawan digoda oleh Zulaiha. Sebagai laki-laki normal digoda oleh seorang perempuan, mempertahankan akidah dan keyakinan di dadanya bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tapi beliau berkata, diabadikan oleh Al-Quranul Karim, ya Tuhanku, penjara lebih baik bagiku daripada saya melakukan apa yang mereka minta. Saudara kaum muslimin yang sesurga insya Allah. Demikian tausiah al-fakir yang dapat Anda sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat bagi generasi muda, supaya tercipta, pulih bersama, bangkit bersama, serta rahmat semesta, pulih bersama, bangkit semesta. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita harapkan ampunannya. Kepada baginda Rasulullah sama-sama kita harapkan syafaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal iqa'i wassalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, itu tadi nomor tampil 04 sudah kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya Dewan Hakim yang kami hormati, kita panggil nomor tampil 05 dengan judul tausiah Pemuda Harapan Negeri, Pemuda Dicintai Nabi. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, inilah nomor tampil 05 dengan judul tausiah Pemuda Harapan Negeri, Pemuda yang Dicintai Nabi. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, بالقبول والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Solawat teriringkan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita pikir-pikir sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita, bedanya cuma sedikit. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit makan, sementara kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit bicara, sedangkan kita sedikit-sedikit bicara. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit tidur, tapi kita sedikit-sedikit tidur. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan kita, umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Pemuda Harapan Negeri, Pemuda yang Dicinta Nabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan yang besar, harapan yang tinggi kita gantungkan kepada pemuda. Sungguh sosok seorang pemuda adalah suri tauladan yang baik, yang akan menjadi unggul dan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad. Karena itulah Islam sangat mengharapkan para pemuda untuk jauh lebih bangkit. Pemuda adalah masa yang memiliki kemampuan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan potensinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seringkali kita lihat para pemuda di luar sana, banyak sekali pemuda yang jauh dari kata umat Nabi Muhammad, yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad, yang mana di luar sana